Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Eman, sebelum kita berdiskusi, kita akan bicara dulu atau mencari tahu dulu dari seorang peneliti senior dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Profesor Samsudin Haris yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Prof. Samsudin Haris, selamat pagi. Selamat pagi juga. Ya, Prof. Haris, kita bicara pagi ini soal kedewasaan berdemokrasi, khususnya mengenai kalau saya melihat kesamaan antara janji dan perbuatan. Kalau sebelum pemilu sudah sama-sama berjanji untuk siap menang siap kalah, kelihatannya sekarang ada yang tidak bisa menepati janjinya itu. Kalau Anda melihat pada akhirnya nanti tanggal 22 Mei pas KPU mengumumkan pemenang pemilu, apakah kekurang dewasaan ini akan hilang, Prof? Ya belum tentu. Walaupun tentu kita semua mudah-mudahan ya ingin mengatakan mudah-mudahan kedewasaan itu akan muncul gitu. Nah saya mudah-mudahan tim 02 misalnya kalau dinyatakan kalah juga mau menandatangani berita acara hasil pemilu. Oh, kan harus menandatangani ya, Prof ya? Iya, mesti menandatangani walaupun kalau tim 02 tidak mau tanda tangan hasil pemilu ya tetap legitim. Oh, tetap sah ya. Tetap sah. Kalau kita bicara soal sekarang sudah ada banyak partai, Prof Haris. Ya. Apakah memang kedewasaan itu tidak muncul dengan sejalan dengan munculnya partai-partai ini? Iya, memang betul sekali kedewasaan berdemokrasi itu masih sangat jauh ya dalam kehidupan politik bangsa kita. Sebab kedewasaan itu kan ditandai dengan sportivitas yang tinggi, kesediaan untuk membangun saling percaya, khususnya kepada penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu kita itu kan lembaga yang independen ya. Bahkan dipilih oleh partai-partai politik juga. Baik, nah, Prof. Haris, kalau kita lihat hasil survei, rakyat katanya sudah siap menerima siapapun yang akan jadi pemenang. Kalau Anda lihat, kenapa elit sebagian masih belum bisa bersikap seperti rakyat yang kebanyakan itu, Prof? Iya, di situ masalahnya. Ketidakdewasaan dalam berdemokrasi itu memang di level elit, bukan di level masyarakat. Jadi elit kita ini kan seolah-olah pemilu mesti menang dan seterusnya itu. Baik, kita nanti akan cari tahu bagaimana mengajarkan kedewasaan ini dengan pola yang agak terbalik kali ini, rakyat yang mengajarkan elitnya. Tapi kita akan lihat nanti. Terima kasih Profesor Samsudin Haris. Memang rakyat mesti mendidik elitnya. Itu dia. Terima kasih Prof Haris sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Nah, ini masalahnya Bang Eman. Kenapa kemudian rakyat yang harusnya diarahkan oleh elit, justru sekarang seakan-akan rakyat yang mengajarkan kepada elit, siap menang siap kalah itu jangan hanya pas bicara loh, jangan hanya pas tanda tangan fakta loh, harus dilaksanakan juga. Bagaimana Bang? Iya, poinnya memang di situ Bung Leo. Jadi para elit ini yang ternyata kita lihat belum dewasa kan. Iya. Ternyata mereka memalsukan semua janji-janji yang pernah dia ucapkan di depan rakyat kan. Kan waktu mereka berjanji kan di depan rakyat. Betul. Siap menang, siap kalah. Paslon 1, paslon 2 kan. Tetapi dalam kenyataannya kan kalau kita lihat pasca 17 April kan, kita lihat kan ada orang yang tidak siap kalah kan. Nah, padahal rakyat sebetulnya sudah menyatakan kami ingin menang paslon ini. Itu kehendak rakyat ya? Kehendak rakyat. Dan itu nggak boleh Bung Leo pahami itu sebagai sesuatu ilusi. Itu sebuah fakta. Rakyat yang menghendaki kami mau Indonesia dipimpin oleh paslon ini. Titik gitu. Tidak ada komanya itu. Nah, lalu mestinya paslon yang tidak dimenangkan harus menghargai pilihan rakyat ini. Jadi sangat keliru kalau ada paslon yang memaksakan kehendaknya. Nah, ini yang dikatakan Profesor Haris tadi itu. Nah, memang
para elit kita ini ke depan harus kita didik. Kita yang mendidik ya? Kita harus mendidik. Terbalik itu Bang. Ya apa boleh buat. Makanya nanti harapan saya untuk 2024, ketika KPU menerima paslon, ada poin di situ dinyatakan, benar nggak kamu siap menang siap kalah? Oh. Benar nggak kan? Benar. Janji nggak kamu? Janji. Nah, kalau kau nanti ternyata tidak memenuhi janjinya, apa sanksinya kan gitu? Ya ini jadi anak-anak, anak-anak. Jadi, tapi percayalah sama saya, Bung Leo. Saya tetap masih kali ini saya optimis. Habis 22 Mei begitu diumumkan, pasti semua reda ini. Jadi paslon 1, paslon 2 akan menerimanya dengan sebuah kenyataan dengan legowo. Nah, karena menurut saya ya Pak Jokowi juga orang yang sudah matang, Pak Prabowo juga mestinya orang matang, apalagi pensiunan perwira tinggi kan. Kalau bicara kedewasaan berdemokrasi, Bang Elman, ada yang mengatakan kenapa begitu sengit, kenapa begitu seakan-akan terpolarisasi, terbelah bangsa ini, karena 2 kali pemilu kalau kita bicara presiden, itu hanya ada 2 paslon dan ya tokohnya itu-itu juga. Sehingga kemudian ada yang mengatakan bahwa seharusnya pemilu ini dirancang supaya tidak hanya 2 paslon deh, supaya kemudian tidak seperti ini. Itu benar atau tidak, Bang? Ya, kalau pandangan saya kan begini, mestinya kan perhelatan Pilpres itu kan harus dipandang sebagai pengabdian kan. Mau mengabdi untuk bangsa dan negara. Pelayan rakyat. Pelayan rakyat tentunya. Betul. Jadi kecuali ada tujuan lain ya. Ini yang tadi kayak misalnya Pak Jokowi. Dia sudah mewakafkan dirinya 5 tahun ke depan saya siap untuk melayani rakyat. Ya, tapi kalau rakyat tidak mau dilayani oleh Pak Jokowi juga sudah siap. Nah, sama juga Pak Prabowo. Mestinya niatnya juga satu, mewakafkan dirinya untuk melayani rakyat. Saya yakin itu juga niatnya sebetulnya, Bang. Nah, makanya kalau ada di luar niat itu, saya nggak tahu. Tapi itu sebabnya menurut saya, kalau memang pelayanan saya tidak diterima, ya sudah, monggo aja kan. Masa kita maksa, saya mau melayani kau, Leo. Tapi Leo nggak mau. Enggak. Harus. Mau saya people power kau. Kan gitu, kan nggak boleh kan. Jangan. Nah, nanti ini, yang people power siapa sebetulnya? Pertanyaannya begini, Bang, kalau ini dibiarkan terjadi, ini kan bukan pendidikan yang baik, pendidikan politik yang baik bagi rakyat. Bagaimana kita bisa benar-benar belajar dari pemimpin yang memang negarawan? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, sebelum kita cari tahu bagaimana mencari negarawan yang sudah selesai dengan dirinya, kita akan coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Pak Syahril. Pak Syahril, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Syahril. Silakan, Pak. Selamat pagi, Metro. Ya, ini menurut penglihatan saya ya. Ada 2 puncak ketidakstabilan politik kita ini nanti. Ya. Puncak pertama itu pada waktu pengumuman 20 April nanti. Dan itu akan berlangsung terus, menggulung terus seperti es. Sampai 22 Mei maksudnya, Pak? Ya, 22 Mei nanti. Menggulung terus sampai dengan Oktober. Pada saat pelantikan. Ini Bapak khawatirnya seperti itu maksudnya, Pak Syahril? Ya, ini. Akan ada untuk tidak mengakui pelantikan itu. Dan gerakan-gerakan sini akan muncul ke gerakan people power. Dan yang selanjutnya saya sampaikan, yang sekarang ini terjadi bukannya tidak kedewasaan daripada elit politik untuk berdemokrasi, akan tetapi ada gerakan-gerakan yang sadar atau tidak sadar untuk mengganti Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia ini menjadi diganti oleh demokrasi sebagai dasar Republik Indonesia ini. Kita lihat sekarang ya. Demokrasi liberal ini kelihatannya ingin mengganti Pancasila. Semua gerak-gerak seperti ketuhanan Maha Esa itu sudah tidak kelihatan lagi adanya fitnah. Apakah itu ajaran agama? Tidak, ya. Seperti nilai kebencian. Apakah ini nilai persatuan Republik Indonesia? Itu tidak, ya. Seperti menggerakkan massa, ya. Apakah ini merupakan gerakan untuk mensejahterakan rakyat?
Apakah ini Baik. merupakan sila daripada Semoga harapan Pak Syahril Ya. tidak kita lihat ya, karena kita berharap kedewasaan berdemokrasi ini akan terwujud. Terima kasih Pak Syahril sudah berpendapat dari Jakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Syahril ada Pak Amrozi di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Amrozi, selamat pagi. Selamat pagi, Petro TV. Selamat pagi Pak Amrozi. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Kita bisa dewasa berdemokrasi tidak menurut Anda? Oh, sangat bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi tergantung para elit. Sebetulnya rakyat di bawah itu sudah sangat dewasa, malah kalah dewasa. Para elit malah kalah dewasa. Oh. Karena rakyat di bawah itu ibarat main sepak bola, kalah ya sudah kalah, menyalami yang menang. Memang Anda hebat. Saya berenang belajar lagi itu. Jangan kalau sudah gagal maning, ngamuk maning, gagal maning, ngamuk maning, gagal maning, ngamuk maning. Ya makanya wajar kalau Pak Wiranto geram, saya lebih geram lagi. Pak Amrozi, kalau Anda mengatakan bahwa rakyat ini lebih dewasa, elitnya masih kurang, apakah kita bisa Pak mengajarkan supaya elit-elit kita ke depan tidak lagi kurang dewasa dibandingkan kita Pak? Ya salah satu contoh adalah yang sangat memberikan kontribusi Metro TV, seperti masukan-masukan dari saya ini agar didengar para elit. Jadi bicara ya kemungkinan besar para elit menonton kita juga sih Pak. People power memang sudah dilaksanakan tanggal 17 April kemarin. Iya. Nah kalau orang mau people power, demokrasi zaman apa sekarang mau people power? Semua ada koridor hukumnya. Kalau sepak bola saja melanggar ada wasitnya, kasih penalti. Kalau nanti sakit juga dibawa ke rumah sakit. Jadi belajar dewasa dari rakyat kecil lah, para elit, terutama sana itu loh. Wah, sangat geram Pak, sangat geram betul. Dan kita ajarkan nanti para elit kita untuk ikut dewasa juga. Terima kasih Pak Amrozi dari Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Amrozi ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Pak Nugroho di Jakarta, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Elman. Jadi ada catatan ini silakan, soal Pak. demokrasi. Yang pertama, demokrasi itu adalah produk tertinggi dari kesadaran manusia setelah abad pertengahan yang gelap, di mana manusia sadar bahwa dirinya adalah setara, bebas, dan bersaudara. Sehingga melahirkan sistem demokrasi di mana semua diperlakukan sama dalam bentuk one man one vote atau pemilihan umum. Ini ciri demokrasi. Nah, karena manusia itu banyak keinginannya, maka ada komitmen. Komitmen itulah dalam bentuk hukum atau undang-undang. Jadi di dalam demokrasi, penegakan hukum sebagai hasil komitmen itu mutlak. Iya Pak. Tidak boleh ada yang melanggar komitmen karena itu cedera. Yang kedua, tentu saja ini tidak langsung bisa berjalan mulus. Di Amerika pun belum, di Eropa pun belum. Karena masih ada tetap dalam masyarakat itu ada keinginan untuk menang. Untuk memenuhi keinginan nafsunya. Baik. Jadi tidak bisa mulus dan ini akan tetap berproses ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Para pemirsa mengatakan bahwa rakyat yang akan mengajarkan elit supaya lebih dewasa. Ini kan ironis Bang, bagaimana Bang? Jadi kalau saya melihat begini, tadi kan ada khawatir dari Pak Syahril. Pak Syahril dia khawatir. Saya sangat percaya ya, rakyat sekarang sangat matang. Kalaupun ada yang tidak matang, itu segelintir. Sedikit aja itu. Ya, itu tidak akan terlalu membebani kita itu. Dan teriakan dia itu nanti akan terdengar di gurun pasir aja gitu. Tidak ada yang dengar. Tidak ada yang dengar gitu kan. Sehingga saya percaya pasca 22 Mei ini, ya rakyat tetap kembali menekuni kegiatannya sehari-hari gitu. Benar. Yang guru mengajar, petani ke sawah, ke ladang, yang nelayan ke laut, itu udah pasti. Jadi saya nggak terlalu khawatir. Hanya saja memang menurut saya penegak hukum sudah harus mengantisipasi gitu ya. Jadi begitu tanggal 22 Mei kan
secara konstitusional kan. Betul. Ada yang menang, ada yang kalah. Yeah. Nah, kalau pada saat itu ada yang kalau yang kalah melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional, tangkap. Jangan Udah ragu. boleh, Jangan ragu ya. Tangkap. Yeah. Siapapun dia tangkap. Tetapi kan yang kalah ini kan sebetulnya kan ada peluang buat dia untuk menggunakan haknya kan. Yeah. Dengan membawa barang bukti, kalau katakan dia mencurigai ada kecurangan, kecurangannya apa? Bawa ke Bawaslu atau ke MK. Hasil pemilunya nanti. Iya, bawa ke MK dengan fakta-fakta. Yang nggak boleh, katanya nggak boleh. Jadi walaupun misalnya katanya ada 9.000 sekian kecurangan, itu buktinya harus dibawa semua. Bawa semua. Nih ini loh. Karena nanti kita buka-bukaan di Mahkamah Konstitusi. Dan jangan lupa, Mahkamah Konstitusi ini kan yang membentuk ini dulu kan eranya Pak Amin Rais kan. Sama-sama ya dibentuk ya. Ya dibentuk, dia ketua MPR. Kok dia tidak menghormati Mahkamah Konstitusi kan aneh ini. Mungkin kalau dia mengajukan people power, ya menurut saya itu inkonstitusional. Mungkin sudah agak lupa karena ada emosi di situ Bang. Bagaimana mengendalikan emosi akan kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi ini. Bang Elman, ada yang pernah mengatakan bahwa karakter seseorang yang sesungguhnya adalah ketika dia memegang kekuasaan. Ketika dia memegang itu dengan amanah, rakyat akan lebih baik, tapi kalau tidak, rakyat akan lebih buruk. Pertanyaannya, tanggal 22 Mei nanti, pada saat KPU mengumumkan, itu sudah pasti ada satu pemenang kan Bang? Jadi begitu KPU mengumumkan hasil pemilu, Pilpres dan Pileg, tanggal 22 Mei akan datang, maka dari situ yang menang hanya satu paslon. Oke. Nah, berarti ada paslon yang kalah. Maka sejak saat itu nggak boleh lagi ada yang mengklaim kita menang sekian persen gara lagi itu. Nah, kalau ada klaim dia menang, dengan kata lain dia mencurigai ada kecurangan, ada penjoliman, semua data dan fakta ini dibungkus rapi bawa ke MK. Mahkamah Konstitusi. Ada Mahkamah Konstitusi. Di luar itu nggak ada. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Jadi kalau ada yang membawa masyarakat untuk people power, parlemen jalanan, tangkap. Karena itu inkonstitusional. Nah itu yang saya minta, ketegasan penegak hukum. Jangan takut juga. Jangan takut dan nggak boleh memberikan katakanlah kelonggaran apapun. Jangan kasih celah juga. Jangan kalau ada teriak-teriak, kalau ada yang ngomong di YouTube. Begini, bagaimana, tangkap. Proses ya? Ya karena memang nggak ada jalan lain. Karena kalau penegak hukum membiarkan orang seperti ini, berarti penegak hukum itu juga tidak menghargai pilihan rakyat kan. Tidak takut nanti dibilang otoriter Bang, rezim ini otoriter. Loh ketentuan undang-undang kok. Yang membuat ini kan membuat undang-undang ini kan ya DPR. Bersama pemerintah. Di DPR itu kan ada juga dari semua paslon kan, ada Gerindra, ada PKS, ada PAN, ada PDB, ada Nasdem dan sebagainya ada. Jadi tidak boleh ada yang mengklaim kami nggak ikut tanggung jawab. Loh kalau nggak ikut tanggung jawab kenapa ikut pemilu? Nah katakan misalnya KPU ini kan ini kan independen. Betul. Dan yang membentuk KPU, orang-orang KPU itu siapa? Ya DPR. Yang DPR itu ya partai-partai politik semua partai. Nah, jadi oleh karena itu kita minta kepada paslon 1, paslon 2 masih ada waktu sekian 10 hari lebih lagi. Tolong ingatkan semua yang tergabung dalam koalisinya supaya apa? Mari ke depan kita song-song dengan akal sehat. Siap kalah, siap menang. Siap menang, siap kalah. 5 tahun ke depan kan akan ada pemilu lagi. Kalau kondisi seperti ini, tidak dewasa berdemokrasi dibiarkan, jangan-jangan rakyat jadi takut Bang untuk melakukan pemilihan. Wah nanti seperti ini lagi, saling klaim, saling serang dan sebagainya. Itu bagaimana mencegah hal serupa terjadi di masa depan? Saya percaya 5 tahun yang akan datang, orang-orang seperti ini nggak bakal laku. Percaya saya. Jadi orang-orang yang, ini kan akan di Pilpres 2019 ini kan sudah kelihatan mana yang kekanak-kanakan, mana yang sudah dewasa, mana yang matang, mana yang setengah matang, mana yang pingin menang sendiri, mana yang macam-macam kan. Dan rakyat kita sudah dewasa. Saya sudah tahu dan rakyat sekarang udah menyesal.
ngapain saya pilih ini ya? Tapi udahlah, udah terlanjur. Nah, makanya semua ini akan selesai 22 Mei akan datang. Jadi kalau ada orang yang masih ingin bangkit 2024, perbaikilah akhlakmu mulai sekarang. Perilakunya, ya itu kan, udahlah, ngapain? Hitung cepat, pileg diterima. Kalau hitung cepat pilpres, kok ditolak? Itu pilih-pilih. Kok kan sama. Standar kan ada saya lihat itu partai hitung cepat, wah kami menang. Hitung pilpres, enggak. Salah itu. Salah itu. Di mana kan? Yang membuatnya juga sama, metodologi ilmunya juga sama gitu. Oke. Anjuran untuk para elit, Bang, supaya bukan hanya rakyat yang dewasa, tapi para elit juga apa, Bang? Para elit ini kita minta buatkan kursus yang mengajar rakyat. Rakyat mengajar elit. Apa boleh buat? Terbalik ya? Nah, terbalik memang. Tapi tidak apa-apa lah ya? Tidak apa-apa. Jadi karena mereka harus lihatlah rakyat sekarang. Rakyat sudah kembali ke aktivitas sehari-hari. Yang nelayan sudah melaut, petani sudah ke ladang, supir sudah membawa mobil. Tidak pernah lagi mereka bicarakan pileg pilpres. Baik. Semoga juga para elit mengikuti rakyat ikut dewasa berdemokrasi. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di sini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, mari kita introspeksi, membuka pandangan seluas-luasnya, sadari bahwa banyak orang lain, saudara sebangsa yang berbeda pilihan dengan kita. Ketika pemenang pemilu telah ditetapkan berdasarkan hukum, itu adalah kemenangan semua rakyat, walau bukan pilihan kita yang menang. Ini sikap yang menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi, sikap yang layak kita turunkan kepada anak cucu kita sebagai ahli waris NKRI. Kita mengapresiasi mayoritas rakyat yang menerima dengan lapang dada, siapapun yang ditetapkan sebagai pemenang pemilu, dan ternyata rakyat jauh lebih cerdas daripada elit yang ingin mendelegitimasi hasil pemilu. Semoga itu tidak terjadi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.